Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga tidak bosan ya melihat Mas Eka atau mendengarkan informasi dari Mas Eka seputaran tentang PPDB ya. Nah, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi untuk mencari nilai, bukan mencari nilai, menghitung nilai akhir ya. Karena alhamdulillah nih dari teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan memberikan satu alat ya, satu halaman web ya untuk langsung mengecek nilai akhirnya. Jadi ketahuan sebelum PPDB-nya dimulai gitu ya. Karena untuk nilai akhir ini kan digunakan untuk jalur prestasi baik itu akademik maupun non akademik ya. Walaupun kemarin di video-video sebelumnya itu Mas Eka sudah bahas cara menghitungnya, kemudian persentilnya juga sudah dijelaskan, bobot-bobot nilainya juga sudah dijelaskan, variabel apa aja sudah dijelaskan. Mungkin masih banyak yang bingung bagaimana cara menghitungnya. Saya bingung Mas Eka gitu kan, capek. Bahkan ada yang ngejapri Mas Eka tolong hitungin dong nih nilai saya segini, lulusan anak saya jumlah siswanya sekian, prestasinya ini, akreditasinya ini, tolong dihitungin nilai akhirnya berapa sih Mas Eka gitu. Nah, Mas Eka juga kan ini ya, bingung. Banyak banget itu yang masuk di ngejapri-japri Mas Eka ya di Telegram, banyak banget gitu. Nah, alhamdulillah didengar ternyata oleh teman-teman di Dinas Pendidikan ya, difasilitasi alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman di Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi membuat satu halaman untuk mengecek prestasi ya. Jadi ada dua teman-teman ya. Prestasi yang menggunakan jadi halamannya ada dua nih ya, halaman webnya. Nanti Mas Eka akan contohkan tutorialnya ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah prestasi untuk mengecek dari nilai sidaniranya. Jadi tinggal masukin aja nomor sidaniranya ya, nomor peserta yang tertera di lembar sidaniranya masukin, nanti akan muncul sendiri. Terus yang kedua adalah kalau misalkan teman-teman atau para warga sekolah bingung yang mana sih nilai sidaniranya, saya nggak tahu lah. Udah pokoknya saya mau ngitung manual gitu ya, mau ngitung manual. Nanti ada webnya tersendiri. Jadi Mas Eka akan kasih tutorialnya bagaimana cara mengeceknya di web tersebut. Sekali lagi Mas Eka sampaikan, hal ini penting untuk diketahui oleh para warga sekolah. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira jalur mana yang diambil gitu kan. Jadi udah jelas nih langkahnya gitu kan. Oh, nilai akhir prestasi saya lebih besar daripada nilai akhir non akademik saya gitu kan. Jadi yang diambil ya udah ini dulu prestasi akademik. Oh, uh, nilai akhir non akademik saya ternyata lebih besar daripada nilai prestasi akademik saya, berarti non akademik yang diambil gitu kan. Karena banyak banget yang nge-DM juga yang nanya, minta saran Mas Eka kira-kira di jalur prestasi mana dulu yang saya masukin ya, yang akademik maupun non akademik. Saya bilang, Mas Eka tanya udah dihitung belum, padahal udah dikasih cara menghitungnya ya. Jadi ini nggak perlu repot-repot, ini enak banget, bener sumpah ini enak banget, tinggal masukin udah ada semua nilainya. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi untuk mengecek nilai prestasi, nilai akhirnya ya, sehingga para warga bisa langsung mengecek tanpa capek-capek berhitung, ngeret-ngeret gitu ya. Nah, berikut video tutorialnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini para warga ya. Jadi nanti linknya Mas Eka akan tampilkan di deskripsi ya. Lampirkan di deskripsi video ini, silakan langsung diklik aja. Di sini ada dua. Ini Mas Eka yang kedua dulu ya. Di sini di sidanira.jakarta.go.id /simulasi prestasi 2 ya. Jadi di sini nanti para warga bisa langsung melihat aja nih proses simulasi prestasinya ya. Di sini ada menunya, form simulasi prestasi. Pertama adalah pilih kelasnya terlebih dahulu. Nah, kelasnya kelas berapa nih gitu ya. Kelas mana ini? Nah, kita ini aduh ini share dah ya. Nah, di sini ya. Kita pakai kelas, di sini kan ada dua ya, karena kan lulusannya kan hanya kelas 6 dan kelas 9 ya. Maka kita coba gunakan kelas ini dulu ya, kelas 6. Oke. Nah, kelas 6. Kemudian nanti di sini ada akreditasi sekolah. Pilih akreditasi sekolahnya. Akreditasinya apa? A, B, C, D ya, atau E atau belum terakreditasi. Nah, kalau misalkan A ya klik aja A ya. Kemudian nanti di sini ada nilai rata-rata rapat menggunakan titik jika nilai desimal. Nah, kalau untuk yang sudah punya sidanira ya enak ya, tinggal dimasukin aja ya. Tapi kalau misalkan belum ya nilai rata-ratanya dihitung dulu. Ya, contohnya misalkan di sini Mas Eka gunakan 80,90 gitu. Titik ya, tidak menggunakan koma ya. Kemudian jumlah peserta didiknya misalkan Mas Eka buat di sini ada 100 ya contohnya ya.
Jangan 1.100 Mas Eka, ya. Kemudian di sini peringkat nilai, rapot dari seluruh peserta didik. Nah, nilai nilai rapotnya itu berapa, misalkan ternyata, ini anaknya peringkat ke-10 misalkan gitu ya, peringkat ke-10. Nah, di sini udah langsung nih tuh nilai nilai persentilnya dia akan muncul, top persentilnya 15 dari, bobotnya 100 ya. Itu top persentil 15 dari mana Mas Eka? Coba simak di video Mas Eka tuh ya yang, membahas tentang cara, menghitung, nilai Sidanira ya atau nilai akhir, bobotnya juga udah ada, persentil itu apa, itu udah dijelasin di situ ya. Kemudian di sini kita pilih prestasi akademik. Nah, jika memang dia memiliki prestasi akademik, maka, pilih. Nah, di sini udah ada nih list-list, prestasi akademiknya, jadi tinggal dipilih aja. Tapi kalau memang tidak ada ya berarti tidak usah gitu ya. Di sini kita pilih prestasi akademiknya, contoh ya, Mas Eka contohin ya, di sini tidak ada aja deh ya. Kemudian prestasi non akademiknya juga demikian, kita pilih, di sini tinggal dipilih aja, di sini udah ada juara-juaranya tuh ya. Misalkan di sini juga ternyata nih anak tidak ada punya prestasi lah gitu ya, nggak punya prestasi cuma nilai pokoknya nilai pure, nilai, Sidaniranya aja gitu kan, udah itu aja gitu kan. Nah, ini kan udah nih, udah seperti ini ya. Di sini pun, nilai persentil non-akademik ya kemarin ada yang nanya tuh, "Mas Eka kalau misalkan tidak punya, prestasi non-akademik apakah dapat persentil juga?" Dapat ternyata ya, di luar top persentil. Jadi di luar top persentil itu tadi kan ada, top persentil, 15%, kemudian 30%, 40% ya, selebihnya 60 tetap dapat nilai ya, bobotnya, 60 gitu ya. Nah ini kalau sudah terisi seperti ini semua nih oleh para warga, tinggal langsung aja di sini hitung simulasi. Dah, tuh kelihatan. Nah ya kan, "Mana Mas Eka kok nggak kelihatan?" Ada di bawah tuh, ya kan kelihatan langsung. Ini langsung terlihatan seperti ini ya, di sini ada perhitungan jalur prestasinya. Ada nomornya juga tuh ya, ada 5 kan ya. Nilai rata-rata rapot ya, nah ini capaian kan tadi kan 80/90, nah persentasenya 30%, maka tinggal dikali dikali aja 3 kali 4, nggak perlu capek-capek ngitung, di sini sudah dihitung oleh sistem, dapatnya 24,27 untuk prestasi akademik dan non-akademiknya kan 10% dia dapat 8,09. Kemudian persentil nilai rapotnya karena dia tadi 100 dapat 30% ya, maka dapat 30 nilainya. Kalau yang di non akademik dapat 5, maka dapat 5, poinnya hanya 5 gitu, 5% poinnya hanya 5. Prestasi akademiknya 0, prestasi non akademiknya nggak punya ya, maka di akademik maupun di non akademik juga 0, nggak ada. Persentil non akademiknya dia dapat 5% ya dari 60, berarti 3 untuk di akademik dan, 40% untuk di non-akademik, maka dapatnya 24 dari 60. Maka nilai besarnya, ya, nilai akhirnya untuk prestasi akademik dia dapat 57 dan di non-akademik dapat 37. Mudah bukan? Ya, itu cara untuk menghitung, menggunakan web yang simulasi prestasi ini ya. Kalau misalkan mau make yang satu lagi, ini tinggal diganti aja. Tadi kan, 2 ya ini ya. 2 kita ganti jadi 1. Gimana cara ganti? Oke, ganti 1 Mas Eka, yuk kita ganti. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, itu kan tadi yang 2 ya, kalau 2 kan masukin nilai satu-satu. Kalau ini, untuk tinggal masukin form simulasi PPDB-nya, tinggal masukin nomor pesertanya aja. Di sini ada informasinya. Form simulasi prestasi PPDB bertujuan untuk memberikan informasi tentang capaian nilai akhir atau NA calon peserta didik yang akan digunakan pada jalur prestasi akademik dan non-akademik pada pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada simulasi prestasi ini adalah sebagai berikut. Data migrasi Sidanira yang digunakan adalah cut-off per tanggal 9 bulan 5. Ya belum lama ya, kemarin kan baru dibuka, sekarang, udah tanggal berapa ya, berarti belum lama dari pembukaan prapendaftaran ya, tanggal 9 bulan 5 2023. Perhitungan nilai akhir masih dapat berubah sampai dengan jadwal masa sanggah ditutup ya. Jadi kan kalau tidak salah masih ada sanggahnya juga ya. Nah ini tinggal dimasukin nomor pesertanya di sini ya, nomor pesertanya berapa, tinggal di-input ya kalau tidak salah di sini masih ada nggak ya Mas Eka ya? Oh nggak ada. Nah nanti nomor pesertanya di-input, kemudian kelasnya, pilih, ya sama, kelasnya cuma ada 2, kelas 6 dan kelas 9. Jadi kelas 6, kemudian di sini masukkan kode keamanannya ya, masukin kode keamanannya di sini Mas Eka masukkan misalkan 4667 kan ya. Oke, kalau sudah, ya udah.
Nah, ini kan, nomor pesertanya ya, nomor peserta dimasukin. Kalau sudah dicari, maka nanti tampilannya akan seperti berikut ini. Nah, tampilannya seperti ini ya, itu langsung muncul semua. Enak banget kan, nggak perlu ribet-ribet. Jadi itu ya para warga ya, cara untuk simulasi, menghitung, nilai akhir di PPDB 2023 ini untuk jalur prestasi akademik maupun non-akademik, agar nanti para warga sekolah bisa langsung menentukan mana jalur yang harus dipilih, gitu ya. Oke, itu tadi, video tutorialnya mudah-mudahan, mudah ya, mudah-mudahan sangat mudah dimengerti lah, mudah-mudahan terus, mudah-mudahan, para warga bisa langsung menggunakannya dan tahu langsung ya, "Wah, nilai akhir saya untuk prestasi ternyata segini. Wah, nilai akhir saya untuk non-akademik saya ternyata segini." Gitu, ketahuan, wah kira-kira sekolah incaran saya masuk nih nilai segini, kalau ngelihat arsip kemarin nilainya paling tinggi segini, nilai saya segini. Ya bisalah mudah-mudahan, amin gitu ya. Jadi udah tahu dari sekarang, jadi nanti tinggal mempersiapkan untuk proses pemilihan sekolahnya. Jadi benar-benar udah disiapkan, udah matang sehingga mengecilkan kesalahan lah gitu kan, meminimkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat proses PPDB-nya, sehingga nanti permasalahan itu mudah-mudahan ya walaupun tidak zero ya, tidak nol ya, tapi setidaknya kita mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut yang pada akhirnya nanti mempermudahkan proses PPDB-nya ya. Teman-teman di posko juga jadi tidak terlalu banyak permasalahan ya kalau misalkan dibantu dengan teman-teman yang sudah membuat konten-konten seperti ini ya, memberikan informasi-informasi dan bisa menyelesaikannya secara dengan tutorial seperti ini, itu lebih enak lagi. Jadi teman-teman atau para warga sekolah nanti jangan buru-buru dulu, saran Mas Eka, untuk mendaftar ya. Artinya terutama untuk yang pembuatan akun. Kalau pemilihan sekolah ya nanti karena ada variabel waktu, tapi kalau untuk pembuatan akun ya jangan buru-buru sehingga nanti ada teknis-teknis yang terlewat atau segala macam, itu membutuhkan waktu, kan para warga sendiri yang menyita waktunya gitu kan, dari keteledoran. Makanya Mas Eka sampaikan sekali lagi, hati-hati dalam melakukan pembuatan akun ya, terus prosesnya jangan sampai saking pengen semangat buru-burunya kemudian sampai ada data yang tidak valid dan segala macam. Pastikan datanya memang benar-benar valid dan clear ya, sehingga tidak ada permasalahan pada saat nanti pemilihan sekolah. Jadi itu ya para warga, itu tutorialnya, pesan Mas Eka itu aja. Oke, mungkin itu aja informasi yang Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah dan bisa menambah lagi wawasan seputaran tentang PPDB untuk para warga sekolah pastinya. Jangan lupa untuk dibagikan ke para warga sekolah lainnya agar bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.